Pada suatu hari di sebuah rumah, tinggallah Tuan dan Nyonya Darling dengan 3 orang anaknya, Wendy, John, dan Mike. Malam itu adalah malam terakhir bagi Wendy sebelum pindah ke asrama. Oleh karena itu, dia ikut bermain bersama kedua adiknya sampai sebuah pedang mainan memecahkan cermin. Tentu saja itu membuat orang tuanya kecewa karena melihat sikap kekanak-kanakan tersebut. Setelah cukup diomeli oleh sang ayah, sang ibu datang untuk menasehati Wendy tentang bagaimana menjadi dewasa, mengambil peran sebagai kakak, menjadi sosok teladan, dan menjadi pemimpin yang baik bagi adik-adik. Namun Wendy menolak karena dia masih ragu dan berharap semuanya bisa kembali seperti dulu agar Wendy bisa terus bersama keluarganya. Saat tengah malam, sesosok makhluk mungil dan bercahaya datang, menghampiri Wendy, lalu membuat gadis itu melayang. Tiba-tiba saja John menangkapnya, bertanya-tanya karena tidak asing dengan sosok makhluk itu. Sampai akhirnya... Gotcha! But it's Sebuah kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Peter Pan dan Wendy, sebuah film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh David Lowery, serta dibintangi oleh para aktor muda yang sangat berbakat. Baik kalau begitu, tidak perlu begitu-begitu, mending kita begini-begini aja. Ya, pemuda yang datang dengan sebuah pedang dan baju aneh adalah Peter Pan, serta peri kecilnya Tinker Bell. Tentu saja itu membuat Wendy dan adik-adiknya sangat terkejut serta tak percaya. Tapi Peter sama sekali tidak mau ambil pusing, dia sibuk mengacak-acak peti dan laci untuk menemukan bayangannya yang melarikan diri. Akhirnya dengan bantuan Darling bersaudara, bayangan Peter pun berhasil ditangkap. Wendy membantu menjahit bayangan Peter sambil mendengar penjelasan bagaimana Peter mengenal Wendy dan selama ini menanti Wendy mengucapkan keinginan untuk tidak menjadi dewasa. Lagi-lagi Wendy terkejut sampai-sampai tidak sengaja menusuk Peter dengan jarum. Mungkin ciuman bisa menyembuhkan, tapi Wendy enggan untuk memberikan, sehingga gadis itu menggantinya dengan sebuah benda lain untuk mengalihkan. Setelah merasa lebih baik, Peter segera mengajak semuanya bersiap karena Ting mengatakan bahwa ini adalah waktunya. Ya, mereka akan menuju ke satu-satunya tempat di alam semesta di mana semua orang bebas menjadi dirinya sendiri. Tidak ada orang tua dan yang terpenting tidak menjadi dewasa. Tempat itu disebut Neverland, dan satu-satunya cara untuk bisa ke sana adalah terbang. Itu bukanlah hal yang sulit. Peter dan Ting meminta Darling bersaudara membayangkan sesuatu yang indah, dan mereka pun kini bisa melayang bebas di udara. Wendy beserta adik-adiknya pun terbang mengikuti arahan dari Peter, memasuki sebuah gerbang, lalu tiba di sebuah tempat dengan pemandangan yang begitu indah. Sementara Wendy dan yang lainnya sedang menikmati, ternyata di sebuah kapal, para bajak laut sedang mengintai. Hal tersebut langsung dilaporkan kepada sang kapten dengan ratusan peraturan. Di antaranya adalah tidak boleh menyebut nama Peter Pan dan tidak boleh menyinggung tentang tangan. Ya, dia adalah Kapten Hook yang kejam. Melihat musuh bebuyutannya, Peter sedang bersenang-senang membuat Hook tidak merasa nyaman sehingga menyelenggarakan acara minum teh bersama dan tentu Peter juga akan diundang. It's tea time. Inilah acara minum tehnya. Tak lama kemudian, peluru-peluru meriam mulai berterbangan mengarah ke kelompok Wendy. Peter tahu betul siapa lawannya. Dia mengizinkan Wendy dan saudara-saudaranya menyerang para kru bajak laut, tapi sisakan Kapten Hook untuk Peter. Sangat disayangkan, belum selesai Peter menjelaskan, peluru sudah menghantam sehingga membuat mereka semua terjatuh.
Beberapa waktu kemudian, Wendy terbangun di tepi pantai dan melihat butiran serbuk ajaib yang berkilauan membuatnya yakin bahwa apa yang dialami bukanlah mimpi. Wendy pun berusaha mencari-cari adiknya dan juga Peter, sampai akhirnya seorang gadis menghampiri, berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, dan ternyata Wendy mengenalnya sebagai Tiger Lily. Tidak hanya Lily, tapi juga ada beberapa bocah yang dikenal dengan The Lost Boys. Setelah mendengar penjelasan Wendy, seorang bocah berhasil menemukan John dan Mike. Wendy tidak akan bisa melihatnya dengan mata orang dewasa. Oleh karena itu, dia menggunakan imajinasi menempatkan diri sebagai gadis kecil. Ya, John dan Mike ditangkap oleh para bajak laut. Dua bocah itu segera diseret ke hadapan Kapten Hook karena dianggap sebagai kaki tangan Peter Pan. Sama sekali tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut sang kapten. Sampai akhirnya dia mendengar sesuatu yang mengganggu. Sebagai wakil kapten, Pak Tua Smee diminta untuk mengucapkan beberapa peraturan, dan salah satunya adalah tidak boleh ada jam di atas kapal. Namun John dan Mike hanya mengabaikan, bahkan dengan lantang mengatakan bahwa Peter akan menyelamatkan mereka. Tentu saja itu membuat Hook marah besar dan memutuskan untuk kembali mengadakan minum teh. Skull Rock! Berbeda dengan sebelumnya, minum teh kali ini diadakan di Skull Rock. Lily menjelaskan bahwa Skull Rock adalah tempat eksekusi. Orang-orang yang dihukum akan diikat dengan rantai pada batu sampai akhirnya tenggelam ketika air laut pasang. Selain itu, Wendy juga mendengarkan cerita tentang kebencian Kapten Hook akibat salah pertumbuhan. Dia adalah seorang ahli pedang dan hanya Peter yang pernah mengalahkan dengan memotong tangannya Hook lalu diberikan kepada buaya. Sementara itu, John dan Mike telah diikat pada batu, dan kini para bajak laut mulai menyuarakan tidak boleh ada anak-anak di Neverland. Segera kalimat itu diubah oleh Peter. Ya, ternyata selama ini Peter berada di antara kru. Dia langsung beraksi dengan lincah menumbangkan para bajak laut. It's far better being me. Sementara itu, Ting berhasil membebaskan John dan Mike. Kehadiran Wendy membuat Peter lengah sehingga tidak menyadari serangan Hook. Mungkin inilah akhirnya. Namun Peter sama sekali tidak gentar karena kematian adalah awal dari petualangan yang besar. Untungnya Wendy dengan berani menghentikan, mengatakan hal-hal yang membuat Hook kesal dan kebingungan akan pengetahuan. Sampai akhirnya, tanpa sadar telah melangkah di atas buaya yang sangat besar. Oh, God. Setelah momen dan aksi penyelamatan yang sangat menegangkan, bukannya terima kasih yang diucapkan, tapi malah tamparan yang didaratkan. Ya, Wendy benar-benar kesal dengan sikap Peter yang begitu tenang, meremehkan, dan sok pahlawan. Padahal sebenarnya Peter tidak ada apa-apanya jika tidak diterbangkan oleh Ting atau tidak dibantu oleh Lily dan The Lost Boys. Begitulah Peter yang tidak pernah berubah, sama halnya dengan Neverland. Sebenarnya pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar karena Kapten Hook dulunya juga berasal dari Neverland. Malam harinya, anak-anak meminta Wendy untuk membacakan dongeng. Karena itulah tujuan Peter sebenarnya membawa Wendy, yaitu untuk menjadi ibu dari anak-anak. Wendy tidak sepenuhnya menolak, tapi juga tidak bisa menerima karena masing-masing dari mereka seharusnya memiliki orang tua, termasuk Peter. Pernyataan Wendy membuat Peter marah dan meninggalkan ruangan. Akhirnya, Wendy bernyanyi untuk mengganti cerita. Nyanyian Wendy bergema tidak hanya ke seluruh ruangan, tapi ke seluruh Neverland, menyentuh hati anak-anak dan bahkan Kapten Hook. Setelah anak-anak tertidur, Ting mengajak Wendy ke sebuah ruangan yang dulunya milik Peter dan James, atau sekarang dikenal dengan sebutan Kapten Hook. Terlihat Peter sedang melamun sendiri di sudut ruangan, lalu mereka pun mulai membicarakan tentang masa lalu, masa-masa indah persahabatan, sampai akhirnya Neverland tidak lagi cukup bagi James, sehingga memutuskan untuk berpetualang. Dan akhirnya kembali dalam keadaan dewasa. Wendy sama sekali tidak menganggap hal itu salah, karena memang
memang pada kenyataannya semua orang akan dewasa. Terjadi perdebatan karena Peter bersikeras menolak sampai akhirnya Wendy pergi. Lalu ketika di lantai dasar, ternyata para bajak laut telah menyandera anak-anak. Kemudian Kapten Hook segera menuju ke ruangannya yang dulu untuk menghabisi Peter. Dan ternyata kali ini dia benar-benar berhasil. Finding you! I don't think I like this. Sementara Wendy dan anak-anak dibawa ke kapal oleh bajak laut, bayangan Peter lagi-lagi melepaskan diri, namun kali ini untuk meminta bantuan kepada Lily. Kembali ke kapal bajak laut, di mana Wendy dan anak-anak serta Ting ditahan. Wendy diinterogasi oleh Hook tentang lagu yang sebelumnya dinyanyikan, lagu yang begitu menyentuh dan mengingatkan Hook pada orang yang penuh dengan kasih sayang, namun bibirnya tak mampu mengucapkan, yaitu ibu. Mereka pun membicarakan tentang masa lalu dari sudut pandang Hook. Pria itu mengaku bahwa dia diusir dari Neverland dikarenakan merindukan sang ibu. Setelah berpetualang tak tentu arah mencari jalan pulang, akhirnya Hook diselamatkan oleh seorang bajak laut yaitu Smee. Lalu kembali ke Neverland dan pertikaian pun dimulai. Dalam hal ini, benar atau salah sudah tidak bisa dibedakan lagi. Oleh karena itu, Hook akan melakukan apapun sesuai dengan apa yang diyakininya, yaitu mengeksekusi para anak-anak. I'm sorry. Wendy yang tidak bisa membiarkan hal itu akhirnya mengorbankan diri, asalkan anak-anak yang lain tidak disakiti. Dengan diiringi nyanyian bajak laut, perlahan Wendy berjalan ke ujung papan, sembari membayangkan hal-hal indah seperti yang dikatakan Peter, dan terjadilah keajaiban. Did you hear a splash? Absolutely, Captain. It was Ketika menyadari bahwa Ting telah menghilang, kapal Kapten Hook yang bernama The Jolly Roger telah dilapisi oleh serbuk ajaib sehingga membuatnya melayang di udara. Terdengar teriakan dari kejauhan yang membangkitkan semangat anak-anak. Peter Pan, pahlawan mereka, telah kembali. Kini pemuda itu telah menyingkirkan semua kesombongannya tanpa sihir, tanpa trik. Peter berhasil selamat dari maut berkat pertolongan Lily dan doa teman-teman The Lost Boys. Untuk kesekian kalinya pertempuran terakhir kembali dimulai. Kali ini tidak hanya Peter sendiri, tapi seluruh temannya juga ikut bertempur bersama. Jolly Roger berlayar tanpa kendali, sampai-sampai nyaris menabrak tebing. John dan Mike yang menyadari langsung mengambil alih kemudi, lalu Wendy dan Lily ikut membantu. Setelah berhasil menjatuhkan semua kru bajak laut, kini hanya tersisa Hook yang sedang berduel dengan Peter. Bukan tulang yang keropos, bukan impian yang kandas, dan bukan pula kematian yang semakin dekat. Satu-satunya yang menyakitkan dari menjadi tua adalah ketika tidak dikenali oleh sahabat sendiri. Pernyataan itu membuat Peter sadar dan akhirnya meminta maaf atas apa yang telah dilakukan kepada Hook. I'm sorry I hurt you, James. not supposed to be fun! Gotcha! Tentu saja kematian Hook membuat Peter bersedih karena bagaimanapun Hook pernah menjadi sahabatnya di masa lalu. Begitu pula dengan teman-teman The Lost Boys yang telah menemani selama ini. Namun Wendy menyarankan kini sudah saatnya bagi anak-anak itu untuk kembali ke tempat asalnya di dunia nyata. Beberapa waktu kemudian, Wendy kembali ke rumahnya, dan orang yang pertama kali ingin ditemui gadis itu adalah sang ibu untuk meminta maaf karena sebelumnya sempat berkata kasar tentang masalah kedewasaan. Selain itu, anak-anak The Lost Boys juga berada di sana, meskipun masih agak bingung, namun Tuan dan Nyonya Darling mau menerima mereka semua sebagai keluarga. Sementara itu, Wendy menemui Peter yang sedang bersedih di atas atap karena mengingat masa lalu. Pada momen ini,
terungkap bahwa dulu sekali Peter pernah tinggal di rumah yang sekarang ditempati keluarga Darling, dan Peter juga mengaku sangat merindukan sang ibu. Sayangnya Peter tidak bisa tinggal bersama keluarga Darling karena tidak siap dengan kedewasaan. Selain itu, ditampilkan beberapa waktu kemudian Hook dan Smee yang berhasil selamat. Lalu Hook mendengar suara-suara yang tidak asing, bukan burung camar, bukan pula buaya, tapi The Jolly Roger dengan seorang sahabat lama yang tersenyum di atasnya. Apakah mereka akan bersahabat kembali seperti di masa lalu? Dan tamat. Saya yakin banyak dari teman-teman yang sudah membaca review buruk, dan saya sama sekali tidak menyangkalnya. Pemilihan pemeran yang benar-benar salah alamat dan jokes-jokes yang sangat kurang semakin memperburuk keadaan. Bagi saya pribadi, hal yang menarik dari film ini adalah peran Jude Law sebagai Hook. Dia sangat cocok memerankan tokoh itu, kejam dan jahat, tapi semua itu dari hasil pengkhianatan seorang sahabat. Selain itu, tentunya visual effects serta dialog. Ini hanya bisa kalian dengarkan jika menonton filmnya secara utuh. Ya, memang agak aneh. Tanpa penjelasan, si Peter sudah setuju aja, terus langsung tancap gas kayak kejar durasi. Tapi saya pikir, Peter setuju dengan usulan Wendy karena menyadari bahwa itu akan menjadi kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak. Dia tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan dahulu. Peter marah kepada James karena merindukan sang ibu dan akhirnya membuat persahabatan mereka hancur. Ditambah lagi, Peter menolak James ketika kembali ke Neverland. Jadi ceritanya itu, setelah diselamatkan oleh Tuan Smee, James yang mulai dewasa diantar kembali ke Neverland karena menyadari bahwa Peter adalah satu-satunya sahabat dan keluarga yang mana menjadi rumah bagi James. Namun Peter malah menolak James, sehingga timbullah rasa benci yang semakin hari semakin besar. James menjadi kapten, lalu bertarung dengan Peter. James kehilangan tangannya dan mendapat julukan sebagai Kapten Hook. Peter tidak ingin kehilangan teman lagi dan mulai memahami perasaan rindu The Lost Boys terhadap orang tua. Peter mempercayakan mereka kepada Wendy yang akan memastikan kehidupan The Lost Boys. Saya pikir Peter akan selalu kembali untuk memeriksa The Lost Boys, dan mungkin saja jika anak-anak itu menginginkan, maka Peter akan membawanya kembali ke Neverland. Ya, meskipun Peter menerima usulan Wendy dan teman-teman yang menginginkan kehadiran sosok orang tua serta menjadi dewasa, Peter sendiri mengaku belum siap untuk menjadi dewasa, tidak seperti Wendy dan The Lost Boys. Peter memiliki pengalaman masa kecil yang lebih suram. Sikap sang ibu yang kasar membuat Peter pergi meninggalkan rumah. Ini berbeda dengan cerita asli, di mana Peter melarikan diri karena takut menjadi dewasa. Adapun kisah lainnya, pada saat kecil, Peter dibawa oleh peri ke Neverland. Lalu ketika kembali, dia melihat seorang anak kecil tidur lelap di tempat tidur Peter, sehingga membuat Peter mengira bahwa dirinya sudah tidak diinginkan. Lalu akhirnya, Peter menetap di Neverland dan berteman dengan Tinkerbell. Ending cerita Peter Pan and Wendy menyiratkan bahwa mungkin suatu hari nanti Peter bisa menerima untuk tumbuh dewasa. Saat ini dia lebih suka kembali ke Neverland bersama Ting dan tentunya James yang kini adalah keluarganya. James masih menjadi sahabat lama Peter meskipun keduanya telah bertikai selama bertahun-tahun. Persahabatan itu secara permanen membentuk mereka berdua. Kembalinya Peter ke Neverland tidak hanya bermakna kembali ke rumah, tapi juga kembali ke sahabat masa lalunya. Ya, mungkin memang agak sulit, tapi perlu diingat bahwa mereka memiliki waktu yang tak terbatas untuk memulai kembali persahabatan. Selain itu, sebagai informasi, ending Peter Pan and Wendy ini memiliki perbedaan dengan pendahulunya, baik buku maupun serial animasi. Dalam animasinya, Peter, Wendy, John, dan Mike pulang ke London, namun The Lost Boys tidak ikut bersama mereka karena belum siap untuk tumbuh dewasa. Peter dan The Lost Boys kembali ke Neverland dengan Jolly Roger saat Wendy dan orang tuanya melihat dari jendela. Sedangkan dalam buku agak sedikit mirip dengan film ini. The Lost Boys diadopsi oleh keluarga Darling dan Peter kembali ke Neverland, tapi berjanji setiap musim semi dia akan kembali datang untuk bertemu dengan putri Wendy, yaitu Jane, dan kemudian putri Jane, dan seterusnya.
Mungkin sekian dulu teman-teman, tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena saya yakin pasti semua pernah menonton Peter Pan. Karena saya yakin pasti semua pernah menonton Peter Pan, terutama teman-teman yang lahir tahun 80-an atau 90-an. Silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!